Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Soba al-khair, anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga puasa kalian tetap kuat dan semangat ya. Nah, kita sudah memasuki hari ke-21, yang artinya sudah semakin mendekati hari raya Idul Fitri. Nah, makanya sayang kalau kita tidak mempergunakan waktu sebaik-baiknya dengan amalan ibadah. Oke, setelah kalian mendengarkan kajian dari guru-guru kalian sebelumnya, maka hari ini Ibu akan menerangkan kajian yang berjudul Sunnah-Sunnah Puasa di bulan Ramadan. Apa saja sih sunnah-sunnah puasa tersebut? Nah, sebelum kita mengetahuinya, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa sih arti dari sunnah, dari kata sunnah itu. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, silakan disimak dengan baik ya. Sunnah. Dalam hukum Islam, sunnah artinya suatu perkara apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, meskipun demikian, kita tidak berarti bebas meninggalkan amalan sunnah. Kenapa? Karena amalan sunnah ini yang akan menyempurnakan ibadah kita. Maka sayang jika tidak dikerjakan dengan baik. Apalagi di bulan Ramadan ini yang pahalanya berlipat ganda. Sayang dong jika kita tidak manfaatkan dengan baik, kita lakukan dengan baik. Oke, baiklah, kita akan mengkaji apa saja sih sunnah-sunnah puasa itu. Dengarkan kembali ya. Pertama, makan sahur. Aktivitas makan sahur, apa sih yang kita lakukan? Yaitu menyantap makanan, beberapa makanan, walaupun hanya sedikit ataupun seteguk air. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena ada keberkahan di dalamnya. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian semua, karena sesungguhnya di dalam makan sahur tersebut ada keberkahan. Nah, sayang dong jika kita tidak mendapatkan keberkahan itu. Yuk, sahur, tetap sahur, jangan malas-malasan ya. Oke, waktu sahur. Kapan sih waktu yang paling utama makan sahur? Waktu yang lebih baik adalah diakhirkan atau waktunya lebih dekat dengan sholat subuh. Nah, itulah yang pertama. Selanjutnya yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Ketika tenggelamnya matahari sudah tiba dan azan maghrib sudah berkumandang, maka kita diperintahkan untuk segera berbuka puasa. Kenapa? Karena inilah tanda kebaikan bagi seorang muslim. Sebagaimana diriwayatkan sebuah hadis oleh muttafaqun alaih yang bunyinya, la yazalun nasi bi khairi ma ajjalu fitr. Yang artinya, tidaklah manusia itu kehilangan kebaikan selama ia menyegerakan berbuka puasa. Jadi, anak-anakku ingin dapat kebaikan tersebut, maka menyegerakanlah berbuka puasanya ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, makan kurma. Nah, kita disunahkan berbuka dengan sesuatu yang manis-manis. Nah, jika tidak ada, bisa kita ganti dengan air putih. Kenapa? Karena dengan air putih itu dapat mensucikan. Berikutnya yang keempat. Apa itu yang keempat? Yaitu membaca doa ketika berbuka puasa. Kenapa sih kita harus berdoa? Karena ketika kita berbuka puasa, di sanalah waktu yang paling baik, waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Nah, kalau kita tidak lakukan, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan atau kemudahan dalam memperoleh kemudahan dalam terkabulnya doa. Nah, jangan lupa ya berdoa. Kalian pasti sudah hafal semua kan doanya? Oke. Selanjutnya, memberi makan orang yang berpuasa. Nah,
Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang puasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa. Nah, kalian sudah pernah belum memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa? Yang sudah bagus, yang belum, yuk kita laksanakan supaya kita mendapatkan limpahan pahala. Selanjutnya adalah yang ke-6. Apa itu? Melakukan amal kebaikan. Apa aja sih? Itu melakukan amal kebaikan. Apa aja sih? Bisa zikir, sedekah, dan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghatamkan Al-Quran di setiap Ramadan. Kenapa? Karena pahala orang yang membaca Al-Quran itu dihitung satu huruf, tiap satu huruf, bukan tiap kalimat atau tiap kata, tapi tiap satu huruf. Nah, seperti alif, lam, mim. Nah, itu alif, lam, dan mim. Nah, 3 huruf, 3 pahala. Nah, bagaimana kalau kita membacanya lebih banyak lagi? Pasti akan lebih banyak lagi pahala-pahala yang kita peroleh. Maka jangan pernah kita sia-siakan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Nah, itulah sunnah-sunnah puasa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat dan bisa kita laksanakan dengan baik ya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan. Untuk kelas rendah, pertanyaannya adalah, apakah arti sunnah dalam hukum Islam? Sudah jelas. Dan yang untuk kelas tinggi, tuliskan sunnah-sunnah puasa di bulan Ramadan secara lengkap. Siap ya, dikerjakan dengan baik. Nah, oke, sampai sini dulu ya kajian kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.